Cerita pendek karya Inar Sanjaya dibacakan oleh penulisnya sendiri. Orang ketiga di 16 km. Sarah dan Ipan adalah siswa satu angkatan di salah satu SMA negeri yang berjarak kurang lebih 16 km dari desa mereka. Dan kini, Sarah dan Ipan baru selesai mengikuti acara perpisahan sekolah yang baru selesai digelar di aula SMA mereka. Sarah merupakan siswa jurusan IPA yang berprestasi di bidang akademik, sehingga Sarah didaulat menyampaikan kata-kata perpisahan yang mewakili seluruh siswa yang dinyatakan lulus pada tahun itu. Sedangkan Ipan, siswa jurusan IPS, layaknya persepsi anak-anak SMA, bahwa anak IPS itu dikenal dengan berandal sekolah. Berbeda dengan Sarah. Ipan tidak terbilang berprestasi di akademik, tapi Ipan berprestasi di ekstrakurikuler di bidang sepak bola. Dari prestasi yang berlawanan arah inilah mereka sering dijuluki pasangan kutu buku dan kutu rumput. Berawal dari saling berboncengan pergi ke sekolah, dan selalu ada cerita di sepanjang 16 km yang mereka lalui setiap hari. Sarah dan Ipan saling merasa nyaman satu sama lain. Tepat di awal semester 2 kelas 2 SMA, Sarah dan Ipan bersepakat mengikrarkan janji cinta mereka. Dan kini, mereka sudah lulus dari jenjang sekolah menengah atas. Selama 1,5 tahun berjalan, setiap malam minggu Ipan menghabiskan malam di rumah Sarah, dan pastinya ditemani oleh orang ketiga. Untuk sekedar bercerita apa yang mereka lalui 1 minggu terakhir. Meskipun hal seperti itu selalu mereka ceritakan setiap hari saat berboncengan di atas orang ketiga, saat pergi dan pulang sekolah. Orang ketiga adalah motor bebek kesayangan Ipan yang dihadiahi oleh orang tuanya dan selalu dipakai pergi sekolah dan membonceng Sarah. Cerita berlanjut. 1 minggu kemudian, setelah acara perpisahan sekolah, tepat di malam minggu, samar-samar lampu teplok menyinari ruang tamu rumah Sarah yang ditinggalinya bersama keluarga. Api yang berasal dari lampu teplok berpaling ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Diterpa sendunya angin malam yang masuk lewat pintu utama rumah Sarah yang sengaja dibuka lebar. Kebiasaan di desa memang selalu seperti itu. Setiap ada tamu yang berkunjung ke rumah, maka pintu utama harus selalu terbuka. Terlebih kalau ada tamu yang datang di malam hari. Ini dilakukan agar tidak memancing tajamnya mulut tetangga, yang konon katanya lebih tajam dari silet. Ada 4 kursi plastik dan 1 meja yang sudah ditempati oleh 1 teko belirik jadul dan 2 gelas plastik, serta lampu teplok yang sumbunya sudah mulai memendek. Serta ada jam dinding yang bergambar 2 ekor burung merpati yang saling membelakangi. Jam dinding itu menempel persis di sebelah foto keluarga Sarah. Jarum jam pendek tepat mengarah ke arah angka 8 Romawi. Sarah duduk di kursi yang persis menghadap pintu utama. Sedangkan di sebelahnya ada Ivan yang duduk di kursi menghadap ke ruang tengah rumah Sarah. Dari posisi duduk Sarah dan Ipan, terciptalah bayangan siluet yang membentuk hati di dinding rumah Sarah, yang berasal dari pancaran sinar lampu teplok yang diam, seakan mengiyakan apapun kata yang keluar dari mulut Sarah dan Ipan di malam itu. Sarah nampak senang bahwa pujaan hatinya tetap sama. Masih ingat untuk berkunjung ke rumah setiap malam minggu, meskipun mereka sudah tidak lagi siswa SMA, walaupun baru 1 minggu. "Kesini sama siapa?" kata Sarah membuka obrolan dengan senyuman manis di bibirnya. "Sendiri," kata Ipan singkat. "Loh, orang ketiga kita mana?" kata Sarah sambil menyingkap rambutnya yang panjang ke belakang telinganya. "Masih di bengkel. Tadi sore mau ambil,
tapi keburu bengkelnya tutup, kata Ipan dengan raut wajah yang datar. Orang ketiga atau motor kesayangan Ipan lagi dipersiapkan untuk menempuh perjalanan jauh menuju kota. Ipan bisa saja membeli sepeda motor baru dengan meminta kepada orang tuanya, yang merupakan salah satu bos karet di desa itu. Tapi Ipan bukan tipe orang yang mau memanfaatkan kemampuan orang tuanya. Ipan hanya akan menerima pemberian dari orang tuanya kalau dia berhasil mencapai sesuatu atau target tertentu oleh orang tuanya. Misalnya saja orang ketiga, yang saat ini masih di bengkel. Ini diperoleh Ipan saat dia berhasil menjadi juara 1 turnamen sepak bola saat dia duduk di kelas 1 SMA. Saat itu orang tua Ipan berjanji kalau Ipan bisa membawa timnya juara 1, maka dia akan dibelikan sepeda motor. Meskipun Ipan anak IPS yang dicap berandal sekolah, tapi Ipan adalah anak yang punya keinginan besar untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Terlebih Ipan sebagai anak sulung dari 3 bersaudara. Ipan mempunyai beban moral untuk menjadi role model adik-adiknya. Sarah dan Ipan saling tatap. Saat Sarah akan membuka bibirnya untuk berkata, saat itu juga Ipan membuka bibirnya untuk berkata. Sekejap, mereka pun terdiam. Silakan kamu dulu yang bicara, kata Sarah. Enggak, silakan wanita lebih dulu, kata Ipan. Kamu kenapa, Van? Dari tadi kok nggak ada ekspresi sama sekali? Beda banget dari biasanya. Kamu ada masalah apa? Tanya Sarah. Cerita dong ke aku, kata Sarah lagi, sambil menuangkan air minum dari teko belirik jadul ke dalam gelas plastik yang dari tadi terpatri di meja. Ipan terdiam sejenak, sambil menatap api terpancar dari sumbu pendek lampu teplok yang terhembus angin malam, melambai-lambai seakan memerintahkan Ipan untuk berbicara kepada Sarah. Setelah menyelesaikan studi SMA-nya di kecamatan, Ipan ditempah oleh orang tuanya untuk melanjutkan pendidikannya ke kota. Bahkan, orang tua Ipan telah menyiapkan asrama untuk dihuni oleh Ipan selama di kota, dan tempat les privat di saat Ipan libur semester, dengan harapan kelak Ipan bisa melanjutkan usaha orang tuanya sebagai penadah karet di desa. Tentu dengan pembaruan-pembaruan yang akan diterapkan Ipan suatu saat nanti setelah Ipan berhasil menyelesaikan studinya di kota. Rencana kamu apa, Sar, setelah ini? Ipan bertanya kepada Sarah. Rencana apa, Pan? Iya, rencana kamu setelah lulus SMA kamu mau kemana? Aku sepertinya sampai di sini aja, Pan. Kedua orang tuaku nggak sanggup untuk membiayai sekolahku. Ini aja untung bisa selesai SMA ku, jawab Sarah sembari mengangkat gelas di plastik seakan mau minum. Terus, apa yang akan kamu lakukan, Sar? Tanya Ipan. Tamat SMA bisa apa, Pan? Paling ya cuma bantu orang tuaku menggarap satu kapling kebun karet di belakang rumah, jawab Sarah setelah meneguk minum dari gelas plastik yang tadi diangkatnya. Sayang sekali, Sar. Padahal kamu cukup berprestasi di sekolah, sesal Ipan. Ya, mau gimana lagi, Van? Prestasi aja nggak cukup, apalagi di zaman sekarang. Biaya kuliah sangatlah mahal, belum lagi untuk beli kebutuhan sekolah. Daripada nanti aku kuliah nggak sampai selesai, lebih baik nggak aku mulai, Pan, kata Sarah sembari mengusap matanya yang sedikit berkaca-kaca. Melihat mata Sarah berkaca-kaca, Ipan diam sejenak, sembari berusaha tegar untuk menyampaikan kabar yang mungkin akan menambah kesedihan Sarah. Aku punya kabar, Sar. Entah ini kabar baik atau kabar buruk untuk kamu dan aku, kata Ipan sambil mengusap muka yang sedikit berminyak dan mengkilap di samar cahaya remang-remang dari lampu teplok. Sarah bertanya-tanya, mengkerutkan kening sembari berkata, kabar apa, Pan? Besok aku ke kota, Sar. Lah, terus apa yang salah, Pan? Kata Sarah memotong Ipan bicara. Sarah, kamu itu kebiasaan ya memotong pembicaraan. Aku kan belum selesai, udah kamu potong.
kata Ipan sambil mendekatkan tubuhnya yang dari tadi tersandar di kursi plastik yang dia duduki. Iya, maaf. Lanjutkan deh, kata Sarah sambil menundukkan kepalanya. Aku akan melanjutkan sekolah di kota, Sar. Aku akan kuliah di sana, kata Ipan dengan wajah datar. Sarah terdiam sejenak. Lalu, dengan suara agak bergetar, Sarah berkata, "Selamat ya, Pan. Semoga kamu bisa jadi orang sukses ke depan. Seperti kata-kata orang bijak kan, kalau ada lelaki sukses, pasti ada wanita luar biasa di belakangnya. Dan aku harap wanita itu aku, kan," kata Sarah kembali tersenyum. "Tapi kamu akan pulang kan setiap libur semester, Pan?" tanya Sarah. "Itu dia masalahnya, Sar. Orang tuaku sudah menyiapkan asrama dan tempat les privat selama 4 tahun di sana. Setiap libur semester, aku harus mengikuti les privat," jawab Ipan yang kembali dipotong oleh Sarah. "Pan, please, jangan katakan kalau kamu tidak pulang selama 4 tahun, celetuk Sarah. Dengan rasa terpaksa, Ipan berkata, "Ini pertemuan terakhir kita, Sar, selama 4 tahun ke depan." Sontak, Sarah yang tadi mulai kembali tersenyum, kini harus mengurai air mata kembali, sembari menutup mulutnya seakan tidak percaya dengan ucapan Ipan. "Kamu bohong kan, Pan?" kata Sarah dengan suara yang timbul dan tenggelam. "Aku tahu, Sar, ini berat untuk kita berdua. Tapi aku bisa apa? Ini permintaan orang tuaku. Sebagai anak sulung, aku harus menjadi contoh bagi adik-adikku. Aku tak bisa menolak permintaan mereka," tegas Ipan. Malam minggu yang biasanya mereka habiskan berdua dengan canda dan tawa, kini berubah jadi drama layaknya di sinetron. Malam itu berubah menjadi dramatis, di mana air mata Sarah tak tertahan, mengaliri lesung pipit di pipinya, dan berakhir menetes dari dagunya yang sedikit lancip. Ipan hanya bisa melihat ke wajah Sarah yang terlihat begitu terpukul. Sesekali Ipan juga mendongakkan kepalanya ke atas, berusaha menahan agar air matanya tidak tumpah ke bawah. Bayangan siluet yang tadinya berbentuk hati kini sudah berubah menjadi abstrak, diiringi goyangan api dari lampu teplok yang sumbunya kian memendek. Sarah mengusap air matanya, mencoba membangun kembali ketegaran hatinya, sedangkan Ipan berusaha menyusun kata-kata untuk meyakinkan Sarah bahwa jarak tidak akan melunturkan cinta mereka. "Sarah, percayalah, aku gak bakal melupakan 16 kilometer, kutu buku, kutu rumput, 1,5 tahun, dan orang ketiga. Aku servis orang ketiga itu untuk aku bawa berangkat besok, dan motor itu akan selalu menemani aku di kota. Aku janji, aku tidak akan membonceng wanita lain di orang ketiga kita. Kamu janji untuk tidak melupakan aku, Pan?" kata Sarah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. "Sarah, coba lihat mataku. Aku janji akan kembali ke sini secepatnya untuk kamu, dan akan aku bawa orang ketiga kita yang akan kujaga demi saksi bisu cinta kita," kata Ipan berusaha meyakinkan. Ipan melanjutkan, "Dan aku akan ingat semua yang ada di sini malam ini, Sar. Ada 4 kursi plastik, 1 meja yang di atasnya ada 1 teko belirik jadul dan 2 gelas plastik, serta lampu teplok yang subuhnya sudah mulai memendek. Aku akan kembali dan akan aku absen satu persatu barang ini setelah 4 tahun ke depan." Mendengar ucapan Ivan, Sarah tersenyum. Sembari menggenggam erat tangan Ipan, Sarah berkata, "Aku percaya kamu, Pan. Aku juga di sini menunggu kamu, dan akan menjaga hati ini hanya untuk kamu, untuk cinta kita. Eits, tolong jaga orang ketiga kita ya. Jangan sampai di sana ada orang keempat yang duduk di sana," canda Sarah sembari tertawa. Ipan pun menyambut tawa Sarah dengan cubitan hangat ke hidung Sarah yang sedikit pesek. Tanpa terasa malam terus berlalu.
Kalau saja gambar burung yang ada di jam dinding Sarah itu burung beneran, pasti sudah tertidur. Jarum jam pendek ini sudah bergeser ke angka 10 Romawi. Sumbu lampu teplok ini semakin memendek, sehingga bayangan siluet dari Ipan dan Sarah semakin samar-samar. Itu tandanya Ipan harus segera pulang, karena besok setelah subuh Ipan harus memulai perjalanannya ke kota. Ipan memegang lembut kepala Sarah sambil berkata, "Orang ketiga." Sarah membalas dengan memegang hangat pipi Ipan dan berkata, 16 kilometer.